Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, tergantung kapan Anda membuka file ini. Hari ini, pagi ini kita akan lihat bahasan kita mengenai harapan matematik. Jadi slide ini dibuat untuk memperjelas konsep Anda apa itu harapan matematik ya. Baik, kita masuk ke topiknya. Apa itu harapan matematik atau mathematical expectation ya, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi untuk memahami konsep mathematical expectation atau harapan matematik, kita lihat satu percobaan ya. Nah, misalnya kita punya dua buah uang logam. Nah, dua uang logam ini kan bisa ada muka, ada belakang ya. Ada simbol, ada angka, terserah Anda menunjukkannya seperti apa. Kita lantumkan dia sebanyak 16 kali. Kita punya dua buah mata logam, kita lantumkan 2 kali. Ada 2 mata logam, kita lantung sebanyak 16 kali. Nah, ini kan kita lihat sering ya pernyataan berubah acak, berapa banyak munculnya muka gitu ya. Nah, dari hanya 2 buah logam ini, kemungkinannya hanya 3 bentuk. Pertama, tidak muncul muka. Jadi kalau kita lempar 2 buah dadu, dua-duanya belakang, maka tidak bernilai muka, itu 0 ya. Kemudian yang kedua, mukanya bernilai 1 nih. Ya. Dan yang terakhir mukanya bernilai 2, artinya dua-dua dadunya menghasilkan muka ini ya. Nah, setelah kita melakukan percobaan sebanyak 16 kali, maka maka percobaan tersebut menghasilkan tidak ada muka sebanyak 4 kali ini ya. Kemudian 1 kali muka muncul sebanyak 7 kali. Dan 2 muka itu dua-duanya, kedua logam itu ketika dilempar secara bersamaan menghasilkan muka itu sebanyak 5 kali. Maka mathematical expectation atau harapan munculnya muka per sekali lantung 2 logam secara bersamaan tersebut adalah ini. Nih. Atau kalau kita buat lihat nih ya, 0 ini muka 0, tidak ada muka, itu dengan peluang 4/16, 1 muka peluangnya 4/16, dan 2 muka untuk 2 logam tersebut dengan munculnya 4/16. Nah, ini kalau kita kalikan dan jumlahkan hasilnya adalah ini ya. Nah, kalau kita perhatikan metode ini, kita lihat bahwa ada bilangan nih 4/16, 7/16, 5/16 ya. Ini adalah bagian dari jumlah lantunan yang menghasilkan masing-masing 0, 1, atau 2 muka. Nah, kalau Anda lihat pecahan ini pasti pecahan ya. Itu adalah sama dengan frekuensi nisbinya. Nah, maka nilai rataan yang ini itu kita sebagai harapan matematik. Nah, jadi apa itu harapan matematik satu pembaca? Nah, ini dia persamaannya. Ada 2 model, tergantung pembacanya discrete kah atau continue. Kalau discrete maka kita pakai model yang ini ya, ini. Sedangkan kalau yang continue kita pakai model yang integral. Nah, itu aja perbedaannya. Ingat di sini ada x ya, x ini ada pembacanya dan fx ini adalah distribusi peluangnya atau frekuensi nisbinya ya. X pembacanya dan fx adalah distribusi peluangnya atau frekuensi nisbinya. Nah, ini satu contoh soal. Tentukan contoh pertama ya, tentukan harapan matematik banyaknya muncul muka dari lemparan serentak 2 buah koin. Ingat, muncul muka sama kayak tadi, dari lemparan serentak 2 buah koin. Jadi 2 buah koin dilempar serentak. Nah, pertama kita harus mencari dulu ruang sampelnya dari percobaan ini. Apa aja ruang sampelnya? Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ruang sampelnya dari 2 buah muka yang kita lempar serentak hanya ini aja. Muka belakang, belakang muka, belakang belakang. Ingat, muka belakang dan belakang muka ini dipisahkan karena kita memperhatikan urutan ya. Karena ada koin pertama dan koin kedua. Koin pertama bisa menyerang muka, koin kedua bisa menyerang belakang, atau sebaliknya. Dimana
X itu perubahan acak nih, jumlah munculnya muka. Maka kemungkinan jumlah munculnya muka hanya ini aja, tiga model. Yang pertama 0, tidak ada muncul muka, hanya 1 kali muncul muka, ada 2 kali muncul muka. Karena tidak ada muncul muka, itu adalah yang kasus ini, BB ini, maka dia cuma 1/4 ya. Sementara yang 1 kali muncul muka ini ada 2 event, ada 2 kejadian, ini sama ini. Maka 1/4 tambah 1/4 itu 2/4 atau setengah. Jadi mana angka 4? 4 ini adalah banyaknya sampelnya ya, sampelnya 4, sampel itu 4 ya. Maka rataannya atau harapan namanya adalah new sama dengan expectation ya. Ini expectation adalah sigma x dikali fx, dimana x ini adalah perubahan acaknya dan fx ini adalah peluang, distribusi peluangnya ya. Tinggal karena kalikan aja, 0 ini dikali 1/4 ini, 1 dikali setengah, dan 2 dikali 1/4. Nah ini hasilnya 1 kan. Nah ini artinya apa? Bila seseorang melantunkan 2 koin berulang-ulang ya, maka rata-ratanya dia mendapatkan 1 muka per lantunan. Nah jadi mendapatkan 1 muka setiap kali selantung, dia mendapatkan 1 buah muka. Ini contoh kedua, ini sama dengan slide yang pertama tadi ya. Nah, Anda bisa cek lagi nih. Ini semua sama dengan yang tadi, hasilnya pun sama ya, 1,06. Nah ini coba Anda kerjakan latihan. Dalam suatu permainan seseorang mendapatkan Rp 500 rupiah bila dalam lantunan 3 koin muncul semua muka. Jadi dia ingat ini ada 3 koin ya, 3 koin, jadi tiga-tiganya muka, maka dia dapat 500 nih, 500. Tetapi membayar Rp 300 bila muncul 1 muka atau 2 muka. Berapakah harapan kemenangannya? Jadi untuk menjawab persoalan ini, Anda harus nanti buat ini ya, ruang sampelnya. Ingat ini 3 koin, ruang sampelnya pasti lebih besar dibanding 2 koin. Kemudian Anda mewujudkan ini, mendapatkan 500 rupiah kalau itu dia membayar nanti negatifnya nilainya nih. Nah, coba Anda pikirkan untuk, nah itu